Memanaskan kembali, makanan yang masih tersisa dengan baik dari menu makan malam, maupun makan siang menjadi cara yang bisa dilakukan untuk meringankan pekerjaan rumah, dikarenakan kesibukan yang lain. Namun, sebaiknya perhatikan beberapa hal yang perlu diketahui saat kembali memanaskan makanan secara berulang. Memanaskan beberapa jenis makanan secara berulang dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Proses memanaskan kembali makanan menjadi kurang baik untuk dikonsumsi karena kandungan di dalamnya yang telah berubah. Ternyata, memanaskan beberapa jenis makanan mengubah makanan yang menyehatkan menjadi makanan yang memiliki kandungan kurang baik atau beracun bagi kesehatan tubuh. Sebaiknya, semua makanan langsung dimakan sampai habis setelah dimasak. Hal ini disebabkan kandungan nutrisi dan gizi pada makanan masih segar dan tentunya memiliki rasa terbaik. Namun, beberapa faktor menyebabkan makanan dapat kembali disimpan untuk waktu makan selanjutnya. Dilansir dari laman High Speed Training, memanaskan makanan dengan suhu dan waktu yang tepat secara berulang cukup aman dilakukan, namun sebaiknya panaskan makanan sebanyak 1 kali saja. Perlu diingat, setiap kamu memanaskan makanan, tentu kualitasnya akan berkurang, sehingga rasa maupun teksturnya tidak sebaik setelah makanan baru selesai dimasak. Berikut adalah daftar makanan yang tidak boleh dipanaskan secara berulang. 1. Sayuran berdaun hijau dan sayuran dengan kandungan nitrat tinggi. Sayuran seperti bayam, kale, wortel, lobak, dan seledri mengandung nitrat yang dapat berubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrosamin ketika dipanaskan ulang. Apa resiko memanaskan ulang sayuran ini? Pertama, pembentukan nitrit. Proses pemanasan ulang membuat nitrat berubah menjadi nitrit, terutama jika makanan disimpan terlalu lama sebelum dipanaskan lagi. Kedua, risiko pembentukan nitrosamin. Nitrit bisa bereaksi dengan asam amino dalam tubuh atau makanan. Membentuk nitrosamin, senyawa yang berpotensi karsinogenik, pemicu kanker. Ketiga, gangguan pada bayi dan anak. Nitrit dapat menyebabkan blue baby syndrome atau methemoglobinemia, kondisi di mana darah bayi sulit mengikat oksigen. Dan resiko keempat, kerusakan gizi. Pemanasan ulang juga dapat merusak vitamin sensitif panas seperti vitamin C, B9, atau folat yang justru banyak terdapat dalam sayuran hijau. Tips aman yang bisa kamu lakukan, seperti masak sayuran secukupnya, atau sekali makan. Jika harus menyimpan, simpan di kulkas maksimal 1 hari. Dan, jangan panaskan lebih dari 1 kali. 2. Ayam. Ayam merupakan salah satu makanan yang tidak disarankan untuk dipanaskan secara berulang, terutama jika tidak disimpan atau dipanaskan dengan cara yang benar. Mengapa ayam tidak boleh dipanaskan berulang kali? Pertama, perubahan struktur protein. Saat ayam dimasak, protein di dalamnya mengalami perubahan struktur. Jika dipanaskan kembali, terutama suhu tinggi, atau berulang kali, protein berubah lagi menjadi bentuk yang sulit dicerna. Akibatnya, bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, kembung, bahkan keracunan ringan. Kedua, resiko pertumbuhan bakteri. Jika ayam matang disimpan terlalu lama, di suhu ruang sebelum dipanaskan ulang, bakteri seperti Salmonella atau Campylobacter bisa tumbuh. Bakteri ini tidak selalu mati hanya karena dipanaskan ulang, apalagi jika tidak mencapai suhu internal minimal 75 derajat Celcius. Akibatnya, keracunan makanan, diare, sakit perut. Dan ketiga, perubahan rasa dan nutrisi. Pemanasan ulang merusak nutrisi seperti vitamin B yang penting untuk metabolisme. Rasa ayam juga bisa menjadi pahit atau berubah aneh karena lemak teroksidasi, terutama pada kulit ayam. Cara aman jika terpaksa memanaskan ayam. Simpan ayam matang di kulkas maksimal 1-2 hari. Saat memanaskan ulang, pastikan suhu internal ayam mencapai 75 derajat Celcius, pakai microwave atau oven bersuhu tinggi. Dan, jangan panaskan ayam lebih dari 1 kali. 3. Nasi. Nasi termasuk makanan yang tidak boleh dipanaskan secara berulang, karena bisa menjadi sumber racun berbahaya jika tidak disimpan dan dipanaskan dengan benar. Mengapa nasi tidak boleh dipanaskan berulang kali?
Pertama, mengandung spora bakteri Bacillus ceres. Nasi yang sudah dimasak bisa mengandung spora bakteri Bacillus ceres yang tahan panas. Spora ini tidak mati saat dimasak. Saat nasi dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, spora akan berkembang menjadi bakteri dan menghasilkan racun atau toksin. Kedua, pemanasan ulang tidak menghancurkan racun. Racun yang dihasilkan Bacillus ceres tidak hancur meski nasi dipanaskan ulang. Akibatnya, bisa menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan kram perut. Dan ketiga, risiko meningkat jika dipanaskan berulang kali. Semakin sering nasi dipanaskan dan didinginkan ulang, semakin tinggi risiko pertumbuhan bakteri dan pembentukan racun. Selain itu, kualitas nasi juga menurun, menjadi keras, kering, atau basi. Cara aman konsumsi nasi yang baik. Masak nasi dalam jumlah yang cukup untuk sekali makan. Jika ada sisa, dinginkan dengan cepat, maksimal 1 jam, lalu simpan di kulkas. Jangan panaskan nasi lebih dari 1 kali. Dan, jangan biarkan nasi matang berada di suhu ruang terlalu lama. 4. Kentang. Kentang adalah salah satu makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan secara berulang, karena bisa menghasilkan senyawa berbahaya dan menyebabkan keracunan ringan jika tidak disimpan atau dipanaskan dengan benar. Mengapa kentang tidak boleh dipanaskan berulang kali? Pertama, risiko pertumbuhan bakteri berbahaya. Jika kentang matang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, terutama dalam kondisi tertutup, seperti aluminium foil, bakteri seperti Clostridium botulinum bisa tumbuh. Bakteri ini bisa menghasilkan racun botulinum, penyebab botulisme, yaitu keracunan makanan serius yang bisa mengganggu saraf. Kedua, pembentukan senyawa beracun atau akrilamida. Ketika kentang yang sudah dimasak, dipanaskan lagi dengan suhu tinggi, misalnya, digoreng ulang, zat tepung, atau pati bisa berubah menjadi akrilamida. Akrilamida adalah senyawa yang diduga bersifat karsinogenik, pemicu kanker, terutama jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Dan ketiga, kerusakan tekstur dan nutrisi. Pemanasan berulang dapat merusak struktur pati pada kentang, menyebabkan tekstur menjadi keras, atau justru lembek berair. Vitamin seperti vitamin C dalam kentang juga bisa rusak oleh panas berulang. Tips aman konsumsi kentang adalah: simpan kentang matang di kulkas maksimal 1 hari, dalam wadah tertutup rapat. Saat ingin memanaskan ulang, panaskan hingga suhu internal minimal 75 derajat Celcius dan hanya sekali. Hindari memanaskan kentang yang sudah pernah dipanaskan sebelumnya. 5. Daging olahan. Daging olahan seperti sosis, nugget, kornet, ham, dan bakso adalah salah satu jenis makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan secara berulang. Mengapa daging olahan tidak boleh dipanaskan berulang kali? Pertama, tinggi nitrit dan nitrat. Daging olahan biasanya mengandung nitrit atau nitrat sebagai bahan pengawet. Jika dipanaskan berulang, zat ini bisa berubah menjadi nitrosamin, yaitu senyawa karsinogenik, pemicu kanker. Nitrosamin terbentuk lebih banyak saat pemanasan dengan suhu tinggi, seperti digoreng ulang atau dipanggang kembali. Kedua, risiko oksidasi lemak. Daging olahan banyak mengandung lemak jenuh. Saat dipanaskan berulang, lemak ini bisa teroksidasi, menghasilkan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Akibatnya, meningkatkan risiko peradangan dan penyakit kronis seperti jantung. Ketiga, kerusakan protein. Protein hewani dalam daging olahan akan berubah struktur jika dipanaskan berkali-kali. Ini membuatnya sulit dicerna, bahkan bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti mual, diare, atau rasa tidak nyaman di perut. Dan keempat, tingginya risiko bakteri jika tidak disimpan benar. Jika daging olahan sudah matang, lalu dibiarkan lama di suhu ruang, bakteri seperti Listeria dan Salmonella bisa tumbuh. Pemanasan ulang tidak selalu membunuh semua bakteri, terutama jika suhunya kurang dari 75 derajat Celcius. Dan daftar makanan yang tidak boleh dipanaskan secara berulang ke-6, telur. Telur juga merupakan termasuk salah satu makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan secara berulang kali.
karena bisa menimbulkan masalah kesehatan dan penurunan kualitas gizi. Mengapa telur tidak boleh dipanaskan? Berulang kali. Pertama, perubahan struktur protein. Saat telur dimasak, protein akan menggumpal dan berubah bentuk, koagulasi. Jika dipanaskan kembali, struktur protein berubah semakin kompleks dan sulit dicerna tubuh. Akibatnya, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual, kembung, atau perut tidak nyaman. Kedua, potensi pembentukan senyawa beracun. Telur yang sudah dimasak, terutama rebus, atau ceplok, jika dipanaskan ulang, kuning telurnya bisa menghasilkan senyawa oksidatif. Senyawa ini bisa berdampak buruk jika dikonsumsi terus-menerus, terutama pada sistem pencernaan dan jantung. Ketiga, resiko pertumbuhan bakteri jika tidak disimpan benar. Telur matang yang tidak langsung dimasukkan ke kulkas bisa terkontaminasi bakteri, seperti salmonella. Pemanasan ulang tidak selalu membunuh semua bakteri, apalagi jika tidak mencapai suhu 75 derajat Celcius secara merata. Dan keempat, perubahan rasa dan aroma. Telur yang dipanaskan ulang bisa berbau amis, bertekstur karet, dan rasanya berubah. Selain tidak enak, ini juga menunjukkan kerusakan zat gizi yang mulai terjadi. Tips aman mengonsumsi telur. Masak telur dalam porsi sekali makan. Jika harus menyimpan, simpan telur matang dalam kulkas maksimal 1 hari. Penting untuk memahami bahwa memanaskan makanan dapat mengubah komposisi kimia dan memicu pertumbuhan bakteri, terutama jika penyimpanan tidak tepat. Oleh karena itu, selalu pastikan makanan disimpan dengan benar dan dipanaskan hingga suhu yang aman untuk dikonsumsi. Itulah akibat 6 makanan ini dipanaskan berulang, yang dipersembahkan oleh Kunci Sehat Official. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Tolong jangan lupa untuk berkomentar, like, subscribe, share dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.